Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Disan Maulana, NIM 3411201038. Saya dari kelompok 3 kelas B Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jam, yaitu nanti ada bila di outputkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang durasi jam kuliah dan juga memasukkan data jam seperti itu. Nah, di sini sebelumnya kita akan membuat tipe bentukan terlebih dahulu, yaitu di sini ada tip def start int untuk jam, int minus untuk menit, kemudian int second untuk detik. Setelah itu kami di sini menggunakan prosedur, yaitu ada void, input, dan sort. Nah, ini untuk menginputkan dan juga mengurutkan nanti si data jam yang dimasukkan. Seperti apa? Yaitu di sini ada int i j, kemudian jam t jam, kemudian for di sini menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Jam dan jam 1 dari sini i, kemudian i. Kemudian di sini melakukan perulangan kembali, yaitu ada i sama dengan 0, i kurang dari 9, i plus plus. Maka di sini akan mengulang i sebanyak 9 kali, kemudian j-nya j sama dengan 0 sampai j lebih kurang dari 9, j plus plus. Akan mengulang j-nya sampai 9 kali. Kemudian if jika j jam j dan jam j plus 1 t jam sama dengan jam 1 j ya. Kemudian jam 1 j sama dengan jam 1 j plus 1, kemudian jam 1 j plus 1 sama dengan t jam. Maka si out ya, di sini si out berikut data yang data jam yang telah diurutkan for i sama dengan 0 sampai i kurang dari 10, i plus plus, atau i diulang sebanyak 10 kali. Kemudian print jam seperti itu untuk pengurutan. Nah, untuk durasi jam kuliah sendiri, nah di sini ada hitung durasi, ada inti dhms sistem CRS di sini untuk mengganti maksudnya untuk menghapus dari outputan sebelumnya. Kemudian ada for i sama dengan 0 sampai i kurang dari 2 atau i plus plus sebanyak 2 kali. Kemudian read jam dan jam dari i, kemudian i d durasi jam, no dan durasi jam 1 di sini ya. Kemudian S sama dengan D persen 60, kemudian M sama dengan D per 60%, persennya bisa disebut 60, kemudian H D per 60, kemudian per lagi dibagi lagi 60. Si out durasi dari kedua jam tersebut adalah H dan juga M dan juga S. Nah, di sini untuk jam, kemudian M di sini untuk menit, dan S di sini untuk detik. Seperti itu. Nah, di sini juga ada prosedur kembali void create jam nanti untuk mengisikan data array-nya. Jam J sama dengan HH, kemudian ada kemudian ada minute J minute sama dengan mm, kemudian second sama dengan ss. Get hor jam J return J hor, kemudian di sininya setelah itu ada int get minute jam J return J minute, kemudian ada int get second return J second, kemudian ada void jam. Nah, void jam ini untuk nanti data yang dimasukkan agar si data yang kita masukkan itu bisa terbaca. Nah, jam J kemudian int, kemudian int hh mmss. Yang di int yang di sebelumnya itu ada yang get second, get minutes, dan get hor.
Nah, di sini ada do while, menggunakan perulangan do while. Cout masukkan data jam, i plus 1 jam, menit, detik. Jadi di sini kita akan masukkan datanya itu pertama jamnya terlebih dahulu, kemudian menit, setelah itu detik. Sin, nah sin ini untuk memasukkan HH, kemudian if HH kurang dari 0 sampai HH lebih dari sampai HH 23, kemudian MM0 sampai 59, kemudian SS0 sampai 59. Seperti itu. Kemudian cout data yang dimasukkan salah. Nah, jika si data yang kita masukkan misalkan ini 24, nanti akan mengeluarkan bahwa data yang kita masukkan itu salah jika di jamnya kita masukkan 24 atau 25. Seperti itu. Kemudian terakhir ini ada print jam. Nah, print jam J cout, G hor, kemudian G minutes, dan G second yang akan dikeluarkan seperti apa output seperti itu. Nah, kemudian ada di sini bol atau untuk boolean JLT jam J1 jam J2 if J1 hor kurang dari J2 hor jamnya kita bisa sebut return true, kemudian else if J minutes kurang dari J2 minutes dan J1 minute sama dengan J2 jam, return true, kemudian else if J second kurang dari J2 second dan J1 hor sama dengan J2 hor dan J1 minute sama dengan J2 minutes, return true, else false. Kemudian ada bol BGT, maksud saya JGT jam J1 dan jam J2 if J1 hor lebih dari jam 2 hor. Nah, kalau misalkan tadi untuk di sini untuk apa namanya kurang dari, misalkan di sini untuk dan lebih darinya. If J1 hor lebih dari J2 hor, return true. If J1 minute lebih dari J2 minutes dan J1 hor sama dengan J2 hor, else if J1 second lebih dari J2 second dan J1 hor sama dengan J2 hor dan J1 minute sama dengan J2 minutes, return false, return false. Nah, ini kemudian durasi long int durasi, long int berarti nilai integernya itu panjang atau banyak. Nah, jam jauh, kemudian jam jah. Long int detik awal, detik akhir, result. Kemudian detik awal maksud saya sama dengan jam, detik jauh di sini. Kemudian detik AKH atau akhir sama dengan jam, detik JAKH. Result detik awal min detik akhir. Nah, if result kurang dari 0, result sama dengan result kali min 1, return result. Kemudian long int jam detik jam J, long int detik, detik sama dengan J horse kali 3600 ditambah J minus kali 60 ditambah J second, return detik. Nah, dimana ini 3600 ini 1 jamnya ya 3600 detik dan 1 menitnya 60 detik. Nah, seperti itu untuk yang bagian jam sendiri. Kalau begitu kita coba bagaimana programnya kita di-compile ini untuk program pertemuan ke-7. Pertama kita durasi jam kuliah, kita lihat. Masukkan data jam ke-1, masukkan data jam ke-1, kemudian ada jam, menit, dan detik. Misalkan jam ke-1 kita mendapatkan waktu kuliah itu 2 jam 30 menit dan 30 detik misalkan. Kemudian masukkan data jam kedua, misalkan kita 1 jam 45 menit. Durasi dari jam tersebut adalah 0,45-30 detik seperti itu. Nah, kemudian sekarang
kita lihat untuk memasukkan data jam. Nah, memasukkan data jam nanti di akhirnya si data jam kita akan diurutkan, yaitu dari data jam terkecil sampai data jam terbesar. Contoh misalkan kita di sini ada 2 jam, 30 menit, 24 detik, kemudian ada 1 jam, 23 detik, 23 menit, 10 detik misalkan. Kemudian ada 12 jam, misalkan 12 jam 34 menit, 21 detik. Kita tinggal masukkan saja ya. Di sini semuanya 9 jam, 9 menit 9 detik. Kemudian misalkan di sini 2 jam 2 menit 2 detik. Kemudian misalkan di sini 5 jam 5 detik. Misalkan ini untuk mempercepat saja. Kemudian misalkan 12 jam 12 menit 2 detik. Nah, kemudian yang terakhir ini masukkan data jam 10. Itu misalkan 11 jam itu kita lihat. Nah, di sini kita lihat langsung si datanya akan diurutkan, yaitu dari data yang paling terkecil atau dari menit yang paling sebentar, kemudian sampai ke menit yang paling lama, yaitu menit ke jam ke 23, menit ke 21, detik ke 40, seperti itu. Itu mungkin untuk pertemuan ke-7 yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 3411201049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jarak antar poin. Pertama, kita akan menggunakan integer i, lalu menggunakan sistem CLS, lalu kita menggunakan perulangan for i sama dengan 0, maka i lebih kurang dari 2, maka i ditambah 1. Lalu kita menggunakan read point dan poin 2 i, i. Lalu code-nya adalah jarak antar poin adalah jarak poin 2 0 sama dengan poin 2 1 ENR. Di sini kita akan masukkan run program. Kita tekan F10. Di sini kita masukkan option 3. Lalu sini kita masukkan programnya. Nah, di sini kita dapat melihat jarak antar poin adalah 2.82843. Sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, semuanya nama saya Ahmuzal Purnama dengan NIM 3411201050 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang memasukkan data poin. Di sini menggunakan prosedur point input sort dengan variable poin 2 dari tipe bentukan poin. Nah, di sini memasukkan variabel i dan j dengan tipe bentukan integer, lalu masukkan type poin dengan tipe bentukan poin. Nah, lalu melakukan perulangan dari variabel i sama dengan 0, i kurang dari 10, lalu i plus plus. Nah, setelah ini memasukkan prosedur dari read point dengan isian poin 2 dari array i dan i. Nah, pada saat read point ini untuk memasukkan poin x dan y, yang dimana pada saat read point ini masukkan pointer dari p dengan tipe bentukan poin, lalu variabel i dengan tipe integer. Nah, di sini lalu memanggil prosedur create point dengan isian p, x, dan y. Nah, pada saat create point ini masukkan pointer dari p dengan tipe bentukan poin,
lalu X new dari tipe integer, dan Y new dari tipe integer. Nah, di sini P itu adalah X, maka X new. Lalu di sini pun sama, P itu adalah Y, maka Y new. Jadi seperti dipecah lagi variabel P ini menjadi dua variabel. Nah, setelah memasukkan data poin, melakukan perulangan untuk variabel I sama dengan 0, I kurang dari 9, lalu I++, yaitu I bertambah, lalu melakukan perulangan kembali untuk variabel J, sama seperti variabel I J sama dengan 0, J kurang dari 9, dan J++. Lalu melakukan deklarasi if dengan isian jarak origin dari poin 2 array J lebih dari jarak origin poin 2 dari array J plus 1. Nah, jarak origin ini adalah proses untuk perhitungan jarak origin, yang dimana melakukan akar kuadrat dari pangkat X dari P dan 2 ditambah pangkat dari Y dari P dan 2. Nah, lalu setelah melakukan deklarasi if ini, apabila sesuai, maka T poin sama dengan poin 2 array J. Poin 2 dari array J sama dengan poin 2 dari array J plus 1. Poin 2 dari array J plus 1 sama dengan T poin. Lalu mencetak data yang sudah dirurutkan berdasarkan jarak origin yang ada perhitungan dalam jarak origin ini. Lakukan perulangan dari I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I++, lalu memanggil prosedur print point dengan isian poin 2 adalah dengan array I. Pada saat print point ini mencetak variabel X dan Y dari X itu dari P dan Y juga dari P. Lalu hasilnya akan muncul. Nah, berikut adalah contoh dari programnya. Masukkan 4. Nah, di sini memasukkan 10 poin. Kita masukkan datanya secara acak, misal 12 dan 13, 11 dan 10, 8 dan 7, 5 dan 8, 8 dan 9, 10 dan 3, 2 dan 6, 3 dan 7, 23 dan 5, dan yang terakhir adalah 10 dan 8. Maka hasilnya akan keluar. Dan ini adalah yang sudah diurutkan berdasarkan jarak origin. Dari X adalah X sama dengan 2, Y dan Y sama dengan 2, sampai dengan X sama dengan 23 dan Y sama dengan 5. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas di pertemuan ke-8, menjelaskan tentang tipe bentukan yang ada di pertemuan ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan di INT mainnya seperti apa. Kemudian nanti sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman rekan kelompok saya. Ya, di sini seperti biasa ada include IOS CST delete, kemudian include method define L type int, kemudian define ID xmax sumber text. Kemudian di sini using namespace std seperti untuk C++. Kemudian di sini di bentukan yang pertama yaitu ada type def struct int x dan
INTY ini untuk poin. Kemudian ada tip def start poin 1, poin 2, poin 3 ini untuk segitiga. Kemudian tip def start ini L type TI IDX max INTNX sama dengan 0. Dan ini untuk tab INT. Seperti itu. Nah, prosedurnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini INT main segitiga S, kemudian poin P1, P2, P3, P4, tab INT if string in data INT fill. Ya, di sini INT fill. Ya. INT fill, cout, menu operasi. Oh ya, di sini untuk kakak bisa LDL ini untuk meng-enter seperti itu. Cout 1 buat segitiga, kemudian pilihan kedua data fill ke tabel, kemudian cout pilih scene fill. Nah, nanti di sini akan untuk memasukkan data 1 atau 2 seperti itu. Nah, setelah itu switch. Di sini kami menggunakan switch case fill. Nah, switch case-nya ini menunjuknya ke si fill tadi cache sama cache 1, atau nanti kita pilihkan masukkan 1 sistem CLS untuk menghapus tampilan yang keluar di awal. Siap membuat segitiga, kemudian read segitiga dan S, kemudian print segitiga S break. Nah, nanti akan dijelaskan. Kemudian cache 2 sistem CLS fill ke tabel INTA INT sampai dengan 0 dan INT data open integer.txt. Nah, nanti di sini kita akan membuka data si integer.txt yang telah dibuat. Kemudian if in data.file share error opening file exit 1. Nah, jika misalkan si data integer ini tidak ada, maka akan keluar error opening file. Nah, kemudian while i dari itu 0 ya, dengan sampai ke 100 data A, kemudian add elemen dan T, A I plus maka I plus nya akan diulang sampai 100. Kemudian in data close jumlah elemen T, kemudian cari data T, kemudian print seperti itu. Itu untuk di integer INT mainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah dengan NIM 3411201049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat segitiga. Yang pertama, kita menggunakan void agar lebih mudah. Pertama, kita menulis dulu create segitiga, lalu segitiga S sama dengan pointer P pertama, lalu poin P2, lalu poin P ketiga, lalu P1 sama dengan P1, S P2 sama dengan P2, dan S P3 sama dengan P3. Lalu kita akan selanjutnya masuk ke void create point. Di sini kita akan masukkan poin berulangan integer X, integer Y, dan integer Y. Lalu P X sama dengan X dan PY sama dengan Y. Lalu kita di sini menggunakan create tab in T dengan T sama dengan nef sama dengan 0. Lalu memasukkan void create segitiga sama dengan segitiga S dengan menggunakan integer X dan Y dengan code pembuatan poin pertama, lalu read point dengan S P1, lalu code NL dengan pembuatan poin P2 dengan NL dengan read point tambah S sama dengan P2, lalu code pembuatan poin P3 dengan NL dengan read point S sama dengan P3 code NL. Selanjutnya kita masuk ke read point dengan point sama dengan P dengan integer X dan code sama dengan masukkan nilai X dan Y dengan sin X lebih dari Y dengan grid point P, X, dan Y. Lalu kita masukkan sini print segitiga dengan code segitiga dengan titik S sama dengan P1X dan XS P1Y dengan S P2X dan S P2Y dengan S P3X
dan sp3y dengan nl. Lalu masukkan float S1, S1 dan S2 dan S3 dengan S1 kontin sisi dengan SP1 dan SP2 dan S2 sama dengan kon sisi SP1 dan SP3 dan S3 sama dengan kon sisi SP2 dan SP3. Lalu kita menggunakan code dengan besar setiap sisinya adalah S1 dengan S2 dengan S3. Lalu di sini kita akan masukkan ke programnya. Mari kita run dulu. Nah, di sini ada opsi buat segitiga dan data file ke tabel. Kita akan masuk ke opsi yang pertama dengan buat segitiga. Di sini kita ada pembuatan poin pertama. Di sini saya akan masukkan nilai X dengan nilai X1, lalu nilai Y2. Lalu pembuatan poin keduanya kita akan masukkan nilai X yang 3 dan Y-nya 4. Selanjutnya masukkan poin 3 dengan nilai X 5 dan nilai Y 6. Di sini kita dapat melihat titik-titiknya 1,2, 3,4, 5, dan 5,6. Dan besar setiap sisinya hasilnya adalah untuk poin yang pertama itu setiap sisinya adalah 2.82, 843. Lalu untuk poin kedua dengan sisinya 5.65, 685. Lalu untuk pembuatan poin ketiganya itu adalah dengan besar setiap sisinya adalah 2.82, 843. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Afruzal Dwi Purnama dengan NIM 3411201050 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang data file tabel. Nah, di sini yang pertama adalah masukkan integer A dan juga integer I sama dengan 0, lalu membuka data dari file txt dengan nama integer. Nah, apabila data ini gagal dibuka, maka cetak gagal file dibuka dan exit. Lalu di sini melakukan perulangan dengan tipe while yang isinya adalah I kurang dari 100, maka in data ini menjadi variabel A. Lalu memanggil prosedur add element dengan variabel T dan A, maka I++. Lalu si prosedur add element ini, si prosedur add element ini adalah mencantumkan prosedur pointer T dengan tipe bentukan tab-in dan juga masukkan variabel X dengan tipe integer. Nah, di sini tnf sama dengan tnef plus 1, lalu ti dengan array tnf min 1 sama dengan X. Nah, setelah add elemen tadi, maka lalu in data close itu data ditutup, lalu memanggil prosedur dari get jumlah elemen dengan variabel T dan juga memanggil prosedur cari data dengan variabel T. Nah, pada saat get jumlah elemen ini memanggil jumlah data dari variabel tnf. Nah, di get jumlah elemen ini mencantumkan variabel T dari tipe bentukan tab-in. Nah, lalu pada prosedur cari data ini mencantumkan variabel T dengan tipe bentukan tab-in, lalu masukkan variabel cari dengan tipe integer, masukkan variabel I sama dengan 0 dengan tipe integer, lalu masukkan variabel ketemu sama dengan false dengan tipe boolean. Nah,
Lalu mencetak masukan data yang akan dicari dengan mencantumkan variabel cari. Nah, lalu melakukan perulangan dengan tipe while i kurang dari tnf dan juga tidak ketemu, maka melakukan prosedur if else apabila ti dengan array i sama dengan cari, maka ketemu sama dengan true, lalu if plus plus. Lalu melakukan prosedur if else lagi, if ketemu, maka mencetak data yang dicari ditemukan. Apabila tidak ditemukan, mencetak data yang dicari tidak ditemukan. Nah, untuk contoh programnya kurang lebih seperti ini. Masukkan data tabel. Nah, jumlah data yang ada ini ada 100 data dari file integer.txt. Nah, kita masukkan misal 121. Data yang dicari ditemukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.